Ustaz. Anda paham pertanyaannya apa? Bagaimana kita harus saling percaya Ustaz, antara suami dan istri? Naam, subhanallah jamaah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memang rumah tangga ini dibangun di atas saling percaya dari sejak awal, sehingga diperintahkan kita sebelum menikah untuk mencari tahu tentang pasangan hidup kita. Di awal itu yang antum harusnya nggak percaya dengan omongan orang. Dikatakan orang baik, anda mau cari tahu dia baik apa enggak. Sehingga ketika antum menikah, antum sudah percaya. Yang terjadi kadangkala dia menikah tanpa mencari tahu tentang orang tersebut. Apalagi sekarang dengan adanya apa? Biro jodoh. Kemarin ada seorang wanita, dia tanya sama ana, Ustaz, ana ini lagi ta'aruf sama seseorang. Jadi mereka dibikinkan di satu grup, ada adminnya di situ, mereka bertiga. Ana ngomong sama dia, anti harus tahu sama orang ini. Orang ini jauh Ustaz, dia di Jawa, ini orang ini Banjarmasin. Anti cari tahu lewat medsosnya, lewat media dia. Nggak dikasih tahu sama adminnya, minta sama adminnya. Gimana kalau sekedar ngobrol, kamu maunya apa, ini itu, bukan itu yang perlu tahu dari seseorang, tapi background dia, hidup dia itu kayak apa. Kalau ngobrol, makanya ta'aruf yang sebenarnya itu bukan dengan ngobrol jamaah. Ta'aruf dengan sebenarnya ketika antum ngikutin itu orang dari belakang, dilihat sama antum, dia kemana orang ini, belum nikah, bukan mencari-cari kesalahan, bukan anak kepingin tahu fulan ini kayak apa. Bukan dengan obrolan antum kenal dengan perempuan itu. Kalau sekedar CV dibagikan, dikatakan oh sukanya ini itu macam-macam, kita bukan itu yang hendak kita ketahui. Ta'aruf itu kan dari asal kata ma'rifah. Kita kepingin tahu orang ini pantas enggak jadi suami anak kalau dia laki-laki, pantas enggak jadi istri anak kalau dia seorang wanita, pantas enggak jadi ibu buat anak-anak anak. Setelah menikah, ya sudah, kan sudah saling percaya, engkau kan tahu sama dia. Sehingga informasi yang didapat dari luar itu engkau sudah bisa menepisnya karena dari awal sudah tahu. Memang teman anak, momennya dia tahu, iya Ustaz, anak tahu pasangan anak ini pernah punya masa lalu yang kelam, sehingga dia punya pacar ini tuh, itu tahu dia. Sebelum menikah dia sudah mengetahui, sehingga nanti kepercayaan itu ya sudah, antum kan menikahin dia. Menumbuhkan kepercayaan, tadi apa antum katakan? Yang pertama adalah tidak terlalu mengekang, karena kan awalnya kita sudah sama-sama tahu, ketika sudah menikah kita tidak perlu mengekang antara suami. Yang penting ketika istri atau si suami itu melakukan kesalahan yang tepat di depan kita, kita perbaiki. Ketika yang berada dari luar atau berada dari orang lain, mungkin kita daripada takutnya itu benar atau salah, kita rembukan apa benar. Iya, jadi cross check tentang berita tersebut, tidak langsung diterima berita tersebut. Kemudian jamaah untuk menumbuhkan kepercayaan itu juga, jangan suka buka HP pasangannya. Jangan suka buka HP pasangan, nggak suami nggak istri, untuk mencari-cari kesalahan. Jangan. Istri pun jangan nunggu suaminya masuk kamar mandi, HP-nya dibuka sama dia, ini itulah. Tabarakallahu fikum, kasih hadiahnya. Sini ya nanti. Pertanyaan, fadhal. Bismillah. Ustaz Afan, apa hukumnya sayang-sayangan dan mesra-mesraan dengan kata di status medsos? Banyak orang yang begitu. Suami istri. Iya. Selfie bareng. Selfie apa kata-kata? Memamerkan keromantisan sama kata-kata mesra-mesraan. Ini jamaah, kita ini di masa pencitraan. Semua dilakukan itu untuk pencitraan. Antum bisa lihat prawedding
yang dilakukan sebelum diridhai Allah. Mereka itu sebelum menikah sudah melakukan yang haram dan dipublikasi keharaman mereka. Dosa mereka itu dipublikasi. Ini belum istrinya, belum suaminya, foto bareng dilihat orang semuanya diem. Orang tuanya diem, kemudian EO-nya diem, pemotretnya diem, membiarkan dosa itu terjadi. Ini belum halal. Itu sudah kita lihat. Bagaimana kalau sudah halal, Ustaz? Kenapa antum ingin tunjukkan ke orang? Yang seharusnya kemesraan itu dirasakan, bukan ditunjukkan. Kemesraan itu dirasakan. Artinya keromantisan itu di dalam rumah. Kalau engkau ingin menunjukkan keromantisanmu, boleh engkau tunjukkan kepada orang tuamu. Untuk yang perempuan, ini buat yang perempuan. Kalau ke rumahnya suami, jangan leter di depannya mertua. Cek leter. Leternya apa bahasanya? Hah? Genit. Kalau mau genit di depan orang tuanya sendiri, jangan di depan mertuanya, karena itu akan menimbulkan masalah. Jadi orang tua yang laki ini ngelihat menantunya genit ya, duduk rapat-rapat sama suaminya. Ini anak siapa nggak gini. Kalau mau genit di depannya orang tuanya, supaya orang tuanya tahu engkau bahagia hidup sama dia. Seperti itu. Bukan ditunjukkan kepada orang, enggak. Anak saya itu sesuatu yang yang bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Apalagi berciuman ini itu, kemudian menunjukkan ya setelah menikah mereka pamer kemesraan, dapat 2 bulan cerai. Yang lagi rame siapa? Yang lagi rame? Vicky, ada Gading, siapa lagi? Gading, nggak tahu lah, ada yang gadingnya gajah atau apa. Rame katanya dulu sebagai pasangan yang romantis, yang idealis, habis cerai mereka. Maka nggak perlu. Jadi keromantisan itu perlu dirasakan. Yang merasakan romantisnya suami itu istri. Yang merasakan romantisnya istri itu suami, jangan sampai tetangganya merasakan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ditunjukkan kan tangganya, iki koe romantis sih ya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana pukulan atau seperti apa pukulan yang dibolehkan dengan syariat? Sebagai di Indonesia, pukulan bisa dilaporkan sebagai tindakan KDRT. Nah, ya tadi mukul itu, kasih tangan antum sama anak. Kalau anak pukul dia kayak gini, kira-kira dia bisa melaporkan nggak ke KDRT, Ustaz? KDRT, coba divisum. Kan enggak jemaah. Makanya tadi pukulan yang tidak melebamkan, pukulan yang tidak mematahkan, pukulan nggak boleh di wajah, seperti itu. Jadi pukulan supaya tahu serius gitu. Umpamanya anggap suami, antum bisa dekat ke anak sini. Nah, sini duduk aja. Nah, anak jewer umpamanya beliau kayak gini. Bisa nggak dia laporkan anak ke kepolisian? Anak dijewer. Kayaknya yang dikatakan KDRT itu memang pukulan yang keras. Tapi kalau pukulan yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang, laporannya beda. Dan suami pun ketika memukul lewat batasnya KDRT. Jangan dipakai nih ayat nih. Oh boleh dalam Al-Quran, wadribuhun. Nah, tuh ayatnya ada. Bagaimana memukulnya? Rasulullah SAW menjelaskan. Itu kalau perlu, kalau nggak perlu jangan. Artinya kalau perlu ini kira-kira bermanfaat nggak anak mukul? Kayaknya nggak bermanfaat, nggak usah. Ya udah cerai aja. Kalau memang sudah nggak bisa Ustaz, kayaknya Ustaz, anak udah pisah ranjang, mukul apa lagi Ustaz? Kenapa nggak bermanfaat? Ya, tiap hari kita pukul-pukulan soalnya Ustaz, nggak bermanfaat memukul. Tapi kalau suami yang sayang sama istrinya,
yang tidak pernah dia memukul istrinya dalam kehidupan ini. Sama sekali nggak pernah. Suatu saat setelah dia kasih nasihat pisah ranjang, istrinya nggak nurut, dia ambil tangannya, dia ambil pulpen, dia pukul. Mamai tangannya dengan pulpen. Dek, sampai kapan kita akan kayak gini? Apakah engkau ingin rumah tangga kita hancur? Umpamanya seperti itu. Artinya pukulan itu untuk mengatakan serius, bukan untuk melukai. Jadi perempuan jamaah kalau dipukul tangannya, hatinya yang terluka. Kalau suaminya cinta, kalau dia juga masih cinta sama suami. Kalau dia ngomong, ana memang nunggu cerai, mas kapan kita mau cerai? Oh ya sudah lain lagi, nggak perlu dipukul orang kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saran. Bagaimana jika SCDI mengundang pondokan untuk liburan Ustaz, supaya kami yang masih belajar SMP atau SMA dapat mengisi waktu liburan kami dengan hal yang bermanfaat, yaitu menuntut ilmu syar'i. Tolong diusahakan Ustaz, saya ingin sekali menuntut ilmu agama dengan banyaknya pesantren dan merasakan bagaimana menuntut ilmu di SCDI serta mengetahui lingkungan di SCDI Ustaz. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan tidak sesuai dengan materi. Jangan dibaca yang tidak sesuai dengan materi. Nah, nggak masalah, itu pesan yang bagus, nanti disampaikan kepada STD. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara untuk mengobati trauma dalam rumah tangga karena suami menceraikan anak karena ada orang ketiga. Usia pernikahan anak hanya berjalan 6 bulan Ustaz. Hampir setahun ini anak berusaha untuk bertaaruf, tetapi akan gagal semua Ustaz. Anak merasa tidak percaya diri. Anak sekarang usia 36 tahun. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, istilah orang ketiga ini perlu diperjelas. Karena kalau orang ketiga yang dimaksudkan adalah selingkuhan, teman zina dia, maka ya seorang istri harus berusaha memperbaiki suaminya. Tapi kalau ternyata orang ketiga itu dia menikah lagi, Ustaz, maka sejatinya yang dilakukan suami sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Maka jangan sampai kita salah dalam menentukan sikap. Kalau bicara tentang trauma karena gagal dalam pernikahan tersebut, semua orang pernah gagal. Bahkan kita lihat pada waktu perang Uhud, Allah mengatakan hatta idza fashiltum, sampai ketika kalian fashal, itu mungkin terjemahannya gagal karena kesalahan yang dilakukan oleh beberapa sahabat itu terjadi. Tapi kegagalan itu jadikan guru terbesar untuk memperbaiki kita. Jadi nanti tidak perlu berpikir trauma lagi, enggak. Masa lalu itu dipakai untuk memperbaiki masa depan kita. Jangan masa lalu dibiarkan menghantui kita. Karena orang yang terhantui seperti tadi, dia trauma macam-macam, akhirnya dia untuk melangkah ke depan susah buat dia. Tinggal sekarang kalau anak katakan buat perempuan yang seperti ini, perbanyak ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Banyakin ibadah. Semoga Allah kirim nanti orang yang meminang anti, yang siap menerima anti apa adanya, yang siap untuk hidup bersama anti dengan segala ya kecut, manis, pahitnya kehidupan. Maka nasihat ana, banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, perbaiki diri, minta masukan dari teman-teman yang teman-teman dekat untuk ikut memperbaiki diri anti. Kita ini kadang-kala nggak tahu kalau kita ini ada masalah. Dengan banyak masukan dari saudara kita, insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika setelah istri mengalah dan minta maaf, namun suami masih mempersulitnya Ustaz? Bahkan menyiksanya baik batin atau fisik. Sedang posisinya yang bersalah sebenarnya adalah suami Ustaz. Ya, subhanallah jemaah.
Tadi yang kita bacakan di surah An-Nisa ketika Allah mengatakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini peringatan besar buat para lelaki. Kalau istrimu sudah nurut, sudah patuh, udah bener nih, maka nggak boleh kau menyusahkan dia. Innallaha kana 'aliyan kabira. Hati Allah tuh maha tinggi, Allah ngelihat, Allah berkuasa. Allah bisa menimpakan kepadamu kesusahan lebih dari apa yang kau timpakan kepada istrimu. Apa sikap istri ketika itu? Sabar. Dia sabar. Jadi memang tipikal manusia ini beda-beda. Ada manusia yang mudah marah tapi mudah memaafkan. Ada manusia yang mudah marah tapi susah memaafkan. Ada tipikal manusia yang marahnya susah. Kalau marah dia gampang memaafkan. Tapi ada tipikal manusia yang kalau dia disalahin, dia marahnya itu susah, tapi kalau sudah sakit hati susah juga terobatin sakit hati dia. Maka anti tahu kondisi suami anti kayak apa. Kalaupun suami tetap mempersulit, anti perbaiki hubungan anti sama Allah SWT lagi. Terus lama kelamaan insya Allah Allah yang memperbaiki suami anti. Jadi kesabaran ini jamaah menjadi kunci menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW itu nggak punya salah. Beliau dicaci maki oleh kaumnya, diboikot, dikatakan kahin, dukun, penyair, diusir. Beliau nggak punya salah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Melawan? Enggak. Sabar. Nanti sampai satu waktu memang nggak mungkin dilanjutkan, ya gugat cerai. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Mekah. Setelah 13 tahun hidup penuh kesabaran jam. Maka seorang istri berusaha untuk sabar, untuk menghadapi suami yang seperti itu, dan sampaikan dalam diri mungkin memang dia ujian buat aku untuk memberikan kepada aku derajat yang tinggi di surga. Husnul dzan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana nikah tapi beda manhaj? Contoh NU dengan Salafiyah dan sebagainya. Jamaah ketahuilah bahwasanya ketika menikah seorang itu diperintahkan untuk memilih yang agamanya baik. Maka pilihlah yang agamanya baik. Dari mana kita tahu agama orang itu baik? Yang pertama dari akidahnya, tauhidnya dia. Kemudian dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para as-salafus saleh. Ketika antum tahu agamanya orang ini baik, antum fadhal terima. Taat kepada Allah dari sisi ibadahnya. Karena ada orang yang Masya Allah, yang udah ngaji sunnah, yang udah kenceng ibadahnya, tapi akhlaknya buruk, jangan diterima. Jangan. Karena Rasul SAW mengatakan yang agama dan akhlaknya baik, sehingga kita itu memilih dalam kehidupan ini. Dan antum punya hak untuk memilih. Soalnya ketika ada perbedaan umpamanya dari sisi manhaj, dari sisi akidah apalagi, akan terjadi keributan. Ketika ada yang menikah dengan seorang, ini cerai akhirnya, suami istri cerai. Suaminya ini sudah punya anak, anaknya sudah mau menikah. Suami di perjalanan dapat hidayah. Ketika dia mau menikahkan putrinya atau putranya, dia itu bingung, di rumahnya itu banyak jimat. Si istri ini bukan jimat, afwan, salah, sesajen. Nanti ada pisang yang digantung di sumur, nanti ada beras kuning yang ditaruh di mana. Suaminya bingung, ini apa gitu dia. Sama suaminya disembunyikan, dibuang sesajennya itu, ribut, cerai akhirnya. Karena beda jalan gitu loh. Maka penting ketika menentukan sikap antum tadi, agama dan akhlaknya. Sisi agama, akidahnya dia benar, dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ibadahnya betul, sisi akhlaknya antum lihat bagaimana muamalah dia. Kalau bicara akhlak jamaah, ingat ada 4 dasar akhlak mulia atau 5. 5 ini kalau ada di diri pasangan hidup antum, alhamdulillah. Yang pertama asy-syaja'ah, keberanian. Orang itu pemberani, bukan pengecut. Yang kedua as-sabr, penyabar orang itu. Yang ketiga al-adl, orangnya adil, orangnya nggak zalim. Yang keempat al-iffah, menjaga kehormatan diri. Ada yang menambahkan al-hikmah, orangnya bijak. Ada yang menambahkan lagi al-jud, orangnya itu dermawan. Jadi kalau akhlak antum lihat tadi itu, orangnya alhamdulillah Ustaz, penyabar, dermawan, pemberani, adil, menjaga kehormatan diri, selesai. Yang lainnya itu turunannya nanti. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, Ustaz, apakah menikah dini itu bisa menimbulkan konflik? Contoh, anak sekolah SMA ingin menikah, tapi dengan orang tua tidak boleh menikah dulu karena disuruh kuliah. Namun anak ingin menikah karena melihat syahwat yang zaman sekarang ini besar. Bagaimana kita Ustaz? nah, kalau bicara menikah dini, Rasulullah SAW itu mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka hendaklah menikah. Para pemuda. Sejak kapan orang dikatakan pemuda? Ada yang mengatakan sejak dia baligh, dia sudah masuk ke umur pemuda. Jadi sampai umur 40 tahun itu masa muda, dari baligh sampai umur 40 tahun. Jadi yang mampu menikah, menikah. Mampu dari sisi apa? Fisik mampu, ekonomi mampu, ilmu mampu, orang tua mengizinkan, maka nikah. Tapi kalau antum mau menikah dini nggak punya itu semua, fulus, kerja belum, kemudian badan sakit-sakitan, ilmu ya ilmu SMA itu ya dapatnya. Maka yang ditakutkan pernikahan antum amburadul nanti jadi. Antum tadi dikatakan ingin menahan fitnah syahwat tersebut. Dengan menikah yang tanpa kesiapan, sepertinya antum akan menambah masalah dalam kehidupan antum. Tapi kalau sudah siap, mampu, tafadhal. Kalau bicara kuliah SMA aja, kuliah, sekolahlah, kita lihat sekolah. Jadi kita di sekolah itu ada banyak atau sistem pendidikan di banyak negeri itu, mungkin di Indonesia juga termasuk, yang akhirnya memperpanjang masa pengangguran anak. Memperpanjang masa pengangguran anak. Lulus SMA sebenarnya dia bisa langsung kerja, tapi dia nggak kerja, enggak, anak mau kuliah. Baik, antum lulus SMA mau kerja apa? Anak mau buka konter, Ustaz. Baik, mau buka konter. Konter HP anggap dia. Atau anak mau kepingin sih usaha tani, kepingin sih ternak umpamanya. Dia SMA sudah bisa ternak, tapi kemudian dia kuliah 4 tahun kuliah dia itu, setelah kuliah balik kerja seperti yang seharusnya dikerjakan waktu SMA. Dan 4 tahun kuliah dia itu, ilmu yang didapat tidak mendukung pekerjaan dia. Berarti kan 4 tahun dia nganggur, ngeluarkan duit orang tua, habis duit orang tua. Padahal antum bisa bekerja dan menghasilkan. Kecuali antum kuliah, benar anak kuliah, ilmu yang anak dapat itu anak akan gunakan untuk bekerja. Ilmu, bukan ijazah. Bukan ijazah. Karena banyak orang ijazah hanya digunakan untuk daftar kerja, ilmunya nggak dipakai.
Kita punya teman-teman jemaah di STDI, pegawai di STDI, ada yang S1 pertanian, Masya Allah, kerjanya komputer. Mana ngomong antum nganu apa? Itu kuliah, ya itu ya dulu kenapa anda kuliah pertanian? Karena yang terjadi jamaah akhirnya orang itu bekerja melihat kerjaan apa yang ada, bukan yang sesuai dengan ilmu dia. Enggak usah anak pertanian, tapi tawaran kerjanya untuk jadi TU di sekolahan. Terus gimana? Ya sudah lah Ustaz, bismillah jadi TU. Nanam apa? Ya nanam kertas lah kita di kantor. Bertani kertas di kantor. Tadi pokoknya berkaitan dengan kuliah. Antum lihat apakah antum kuliah, ilmu yang antum akan dapat itu antum akan gunakan dalam kehidupan ini. Antum kuliah. Kalau kiranya enggak, berhenti. Enggak Ustaz, anak kuliah hanya untuk dapat ijazah. Karena syaratnya untuk kerja itu harus ijazah 1. Akhirnya benar kan, antum 4 tahun cuma menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah banyak SMK kejuruan. Supaya apa? Supaya anak lulus bisa kerja, punya keterampilan, sehingga dia bisa mengembangkan negeri ini. Jadi kalau anda lihat tadi antum sudah memiliki kemampuan, antum sampaikan kepada orang tua antum, ayah alhamdulillah anak sudah punya pemasukan. Ayah nggak perlu kasih uang sekolah lagi. Anak mau kuliah dan anak mau nikah ayah. Alhamdulillah duitnya sudah ada ayah. Anak mau nikah. Maka tafadhol antum. Tapi tadi udah tahu nikah ini nggak semuanya manis. Ada kecutnya, ada hambarnya, ada pahitnya. Tapi kalau dijalani ternyata kecutnya itu penting buat kesehatan antum. Nah, hambarnya itu kalau manis terus antum bisa kena gula zaman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengatasi orang tua yang seringkali bersalah paham dengan keputusan suami? Suami inginnya membangun rumah tangga yang mandiri, namun orang tua berpikiran negatif sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Sikap saya sebagai seorang anak dan istri harus bagaimana Ustaz? Karena saya tidak mau menyakiti keduanya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Kita lihat banyak permasalahan itu bermuara dari kebodohan, kemudian kezaliman. Oleh karena itu Allah menyebutin manusia ini, sifat manusia yang kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Terjadi kerusakan itu karena dua hal ini, zalim dan bodoh. Kalau orang punya ilmu, dia tahu dia nggak boleh intervensi di rumah tangga menantunya. Dia nggak boleh intervensi di rumah tangga anaknya. Biarkan mereka jalan. Biarkan mereka seperti anak ketika naik sepeda jemaah. Antum bisa lihat ketika anak antum belajar naik sepeda, antum lepas dia, tahu-tahu jatuh, terluka dia. Apa yang antum lakukan? Antum naikkan lagi. Nah, bismillah, bismillah, yuk, bismillah. Bismillah, insya Allah bisa. Lempar lagi, jatuh lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Sampai berapa lama? Mungkin sampai berhari-hari. Tapi setelah itu, antum lepas dia. Dia sampai ke tempat yang jauh. Jadi kalau orang berumah tangga itu wajar ada kesalahan, itu wajar. Baru belajar berumah tangga, suami istri. Jadi orang tua nggak boleh intervensi. Biar diselesaikan sendiri. Mau usaha sudah biar kita hanya kasih. Dia mungkin mau musyawarah sama kita, fadhol. Tugas istri gimana sekarang? Mendapati ini orang tuanya sendiri intervensi, sering salah paham sama suaminya. Maka dicari tahu salah paham dalam hal apa. Ada perkara-perkara yang memang lebih baik mengalah. Tidak perlu diperdebatkan. Ini tadi juga ketika konflik diem, nggak usah ribut. Mengatakan anak benar, nggak usah debat urusan siapa yang benar siapa yang salah, nggak. Kondisinya sekarang ini sedang marah dan yang ada ribut. Maka ketika melihat dalam rumah tangga itu, oh ternyata suami bisa ngalah lah. Ya bang, ngalah lah bang. Jadi dihibur suaminya agar suami sabar, dan anti sebagai seorang putri minta maaf sama suaminya, mengatakan aku minta maaf buat ayahku bang.
Semoga insya Allah bisa diperbaiki. Sambil terus berusaha ngobrol sama ayah, mohon sama ayah. Dan kadangkala hal seperti ini jamaah dikarenakan tadi ada sifat mertua ini yang terlalu terlalu memprotek anaknya. Padahal dia sudah kawinkan. Kalau dia mau seperti itu jangan dikawinkan anaknya. Tapi itu sudah terjadi, maka sikap anti berusaha untuk menyabarkan suami dan berusaha untuk meminta maaf buat kepada suami untuk orang tuanya. Sambil terus memohon kepada orang tua, kalau mungkin ibunya bisa diajak ngobrol sama ibunya, minta arahan dari ibunya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu suaminya bisa menerima dan abahnya berubah nanti. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suami saya menyuruh saya untuk memakai cadar, tetapi ibu saya menentangnya Ustaz. Sampai-sampai saya dijauhi ibu. Saya sedih Ustaz. Hal itu membuat saya tidak betah di rumah. Saya selalu meminta kepada suami untuk mengontrak saya. Sedangkan saat nanti suami sudah berjanji kepada ibu saya jika sudah menikah untuk tinggal bersama dengan anak-anak ayah saya sudah meninggal Ustaz, sehingga ibu sendiri di rumah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana sikap dari suami Ustaz? Apakah jika mengontrak kami mendapat dosa karena tidak janji kepada ibu? Sedangkan kalau masih satu rumah membuat saya tidak nyaman. Nah, subhanallah. Kuncinya sabar memang jemaah. Ada seorang mengatakan, Ustaz tolong kasih nasihat tapi jangan sabar Ustaz. Enggak sabar apa nasihatnya terus? Jadi yang pertama tadi disebutkan bahwasanya suami menyuruh, maka yang perlu ditaatin perintah suami, bukan perintah ibu. Bukan perintah ibu. Ketika seorang wanita sudah menikah, surga dan neraka wanita itu adalah suaminya. Namun tetap dia berbakti sama kedua orang tuanya. Selama perintah kedua orang tua tidak bertentangan dengan perintah suami, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka dia taatin. Tapi kalau berseberangan, suami nyuruh pakai cadar, ibu tidak. Mana yang harus dipilih? Pilih perintah suami sambil minta maaf sama ibu. Bukan marah-marah sama ibu. Bukan, ibu, saya sudah jadi milik suami, jangan ikut-ikut. Masya Allah, enggak lah. Minta maaf bu, aku ini kepingin nurut sama ibu, kepingin apa yang ibu ingin kenal turut. Cuma gimana bu, aku sudah bersuami, jadi aku mohon maaf supaya ibu menerima hal ini. Intinya ketika istri berusaha untuk minta keridhaan ibunya, mudah-mudahan ibunya ridho. Kalau berkaitan ngontrak, nggak boleh ngontrak sudah, karena ada perjanjian. Perjanjian kalau menikah kumpul sama ibunya. Tinggal sekarang bagaimana mengkondisikan hal tersebut. Lalu ada satu perkara jamaah yang bermasalah. Umpamanya gini, ada satu tempat kena najis, bermasalah. Bagaimana supaya najisnya hilang? Dalam sebagian madhab itu mengatakan najis yang ada di timba itu bisa habis kalau kita sokin air yang banyak, sehingga airnya itu nanti berubah warnanya jadi air seperti biasa, hilang najisnya itu juga. Sudah nggak ada, udah bersih lagi. Tadi kalau memang permasalahan pakai cadar itu membuat ribut di dalam rumah, sehingga anti nggak nyaman tinggal di sana, suami nggak nyaman tinggal di situ. Sekarang bagaimana kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga sang ibu melupakan urusan cadar, hilang tadi najisnya itu. Kalau kita katakan tadi yang mungkin contohnya nggak tepat ya, mungkin contoh itu tidak tepat, tapi yang jelas seperti ini. Ada satu keburukan yang dianggap buruk oleh ibu kita, sebenarnya itu nggak buruk. Bagaimana yang buruk ini bisa jadi indah? Perbanyak kebaikan di dalam rumah tersebut, banyakin kebaikan. Sang suami juga semakin menghormatin ibu, pulang dari sana bawa oleh-oleh apa macam-macam, sehingga ibu lupa dengan urusan cadar. Mungkin itu sebagai solusi. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, sampai kapan istri harus bersabar jika suami tidak melakukan salat dengan sengaja, secara sadar dan tanpa
tidak berani membangunkan lagi Ustaz. Dia malah marah-marah juga. Katanya gak ada gunanya punya istri. Jadi serba salah Ustaz. Bagaimana Ustaz solusinya? Subhanallah. Nah, subhanallah jemaah. Solusi yang pertama istighfar. Kenapa memilih suami itu? Suruh siapa kawin sama dia? Ini kan pilihan. Nikah itu pilihan. Engkau mungkin dulu memilih dia atau menerima lamaran dia karena dia tampan, mungkin karena dia kaya, sehingga sekarang engkau mendapatkan dampak dari pilihanmu tersebut. Maka istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Yang kedua, kalau bicara masalah sholat, maka nggak boleh berhenti kita nyuruh saling sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk sholat dan sabar ketika menyuruh mereka. Suami nyuruh istrinya sabar, bapak nyuruh anaknya sabar, anak nyuruh ayahnya sabar, istri nyuruh suaminya juga sabar dalam menyuruh urusan sholat ini. Berkaitan dengan membangunkan suami, mungkin ada cara-cara lain yang membuat dia lebih indah. Jadi kadangkala ada istri yang membangunkan suaminya dengan kopi. Dia seduhkan kopi. Bang, kopinya sudah bang. Tadi, oh dia minum. Sudah subuh nih bang. Supaya dia bangun. Ada berbagai cara lah untuk membangunkan orang itu. Anti punya anak yang bandel. Ana yakin seorang ibu itu berusaha mikir, apa ya anakku ini supaya jadi gak bandel gimana? Dia akan berpikir banyak hal. Maka berpikirlah pakai 1000 cara untuk membuat suaminya sholat. Dengan berbagai hal. Semoga suaminya dapat hidayah sambil didoakan terus. Jangan putus berhenti nyuruh suami sholat, tapi dengan cara-cara yang bijak. Ada kejadian di Jogja jemaah. Anda dengar cerita dari Ustadz Firanda. Ada seorang ikhwan yang nikah dengan seorang wanita. Istrinya bangun malam ya, sebelum subuh dia bangunkan suaminya. Suaminya nggak bangun. Setelah proses berapa lama, itu suaminya digampar sama istri. Bangun langsung, suaminya berangkat ke masjid. Ternyata istrinya nih juara karate. Tapi nggak boleh gitu loh jamaah. Cara seperti itu nggak boleh. Akhirnya setelah itu, kalau suami digini aja, dicotek saya. Bang, sholat bang. Oh bangun, dia langsung ke masjid dia. Artinya itu ada KDRT dari pihak istri. Tapi memang intinya tadi sabar dan berusaha. Apa 1000 cara ada mungkin. Kemudian nasihat-nasihat, berdoa minta sama Allah ya, puasa sunnah. Kalau ditanya, "Dik, kenapa kamu sekarang kok sering puasa sunnah?" Minta izin sama suaminya. "Bang, aku mau puasa Senin Kamis." "Kenapa?" "Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, Bang." Jadi puasa untuk suami. Ya puasa buat Allah lillahi ta'ala, tapi sebagai tawassul agar suaminya dengan berat hati Ustaz. Apakah istrinya berdosa? Barakallahu fikum. Selama dia mengizinkan urusan dia berat hati, ringan hati, gak ada masalah. Kadangkala orang memberikan izin dengan berat hati. Seperti para suami. Para suami itu gak boleh ngelarang istrinya ke masjid. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dihalangi hamba-hamba wanita Allah itu dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjid Allah. Mungkin suami nggak suka istrinya ke masjid, tapi gimana, nggak boleh dilarang. Ya udah berangkat ke masjid. Istri ketika berangkat ke masjid mengatakan, "Bang, aku ke masjid bang. Sebenarnya aku berat mengizinkan kamu, tapi berangkatlah karena nggak boleh dilarang." Ya berangkat, nggak ada masalah buat dia. Kondisinya juga dia tidak melakukan sebuah dosa. Kadangkala suami ini jamaah, istrinya mau ikut kajian berat, istrinya ke pasar nggak berat. "Bang, aku mau ke mall ya." Nggak apa-apa lah, jangan lupa oleh-oleh nanti. Berangkat. Mau ke kajian, aduh kajian lagi.
bakal dapat nasihat lagi aku nanti. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana jika ada seorang teman yang sudah menikah, tetapi dalam keluarganya sering ada konflik, lalu dia menceritakan aib pasangannya kepada kita, apakah kita lebih baik mendengarnya atau lebih baik mendengar dari menceritakan aibnya? Naam jamaah. Apa pertanyaannya? Istri menceritakan aib suaminya kepada temannya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan temannya ini? Tuh jamaah, berkaitan dengan curhat. Kita itu boleh curhat, menceritakan aib orang dengan tujuan tertentu. Yang pertama, minta fatwa. Jadi seperti Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun missi. Wahai Rasul SAW, Abu Sufyan ini orangnya pelit. Istri nih cerita, menceritakan aib ini. Pelit ini termasuk akhlak buruk. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Tapi ketika dia bercerita, dia bukan sedang membongkar aib suaminya, tapi dia sedang minta fatwa, minta solusi. Dia mengatakan, fahal yahillu li an akhudha min mali? Halal nggak aku ngambil hartanya untuk kebutuhan anak-anak? Jadi kalau menceritakan keburukan suami untuk cari solusi, untuk minta fatwa kepada orang yang memang tepat, bisa memberikan apa yang dia cari, fadhal. Jadi kalau dia mau cerita kepada temannya, aku ini punya suami kayak gini ya, gimana solusinya? Nggak apa-apa, karena dia sedang mencari solusi. Asalkan temannya ini memang dianggap sama dia bisa memberikan solusi. Tapi kalau ternyata temannya ini bensin, jangan. Ada teman yang suka ngompor-ngompori. Kita suamiku kayak gini, aduh, minta cerai, sudah nggak benar suamiku. Ini mau minta solusi suruh cerai. Maka hati-hati. Jadi menceritakan aib suami itu kepada orang lain boleh apabila kondisinya tertentu. Adapun bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan dia menceritakan aib suaminya, di situ kita harus menjadi orang yang bijak, mengatakan tadi, memberikan solusi. Kalau memang dia minta solusi, dia katakan, afwan, kalau engkau mau minta solusi, fadhol cerita. Tapi kalau engkau hanya ingin menceritakan keburukan semua suamimu, seharusnya engkau ceritakan itu kebaikannya, bukan keburukannya. Kalau bicara keburukan, semua orang punya keburukan. Tapi yang disuruh ceritakan itu nikmat. Maka sampaikan kepada dia solusi buat dia. Atau kalau dia memang nggak mau solusi, sudah antum mengatakan, afwan, kayaknya antum salah ngomong sama ana nggak bisa bantuin antum. Coba antum ngobrol sama Ustadz Fulan, coba ana antarkan antum ke rumahnya Fulan, mungkin dia bisa memberikan solusi buat antum. Dan jamaah, ini buat para wanita dan buat para ikhwan ya, man satara musliman satarahullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib dia. Dan barang siapa yang membongkar aib saudara, ngikutin dia cari tahu, Allah akan bongkar aib dia. Maka jangan ceritakan aib suami apalagi kepada orang tua, kecuali untuk minta solusi kepada orang-orang yang memang bisa memberikan solusi. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, jika suami selalu memberi uang pada ibunya Ustaz, tapi suami jarang memberi nafkah kepada istri karena istri punya penghasilan sendiri Ustaz, bagaimana sikap istri Ustaz? Nah, kira-kira jawaban Ustaz apa? Ibu-ibu, kira-kira jawabannya Ustaz apa? Sabar kan? Sabar lagi. Mulai tadi sabar Ustaz. Apa yang akan kita lakukan? Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal ju'i wal khawfi minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Allah udah janji pasti kami akan kasih bala sama. Yang pertama minal khawf,
rasa takut. Takut apa saja? Takut miskin, takut bercerai, takut masa depan anak, takut walju, lapar, kekurangan keluarga, orang-orang yang cintai meninggal dunia, kondisi-kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Wa basyiris sabirin. Apa tugas seorang ketika menghadapi bala, ketika menghadapi petaka? Sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika anti dapat ujian, tadi dikatakan suami ana ustaz jarang ngasih nafkah kepada anak, dia ngasih kepada ibunya karena anak punya penghasilan. Ihmadillah, engkau bersyukur, alhamdulillah aku punya penghasilan, sehingga bisa hidup dengan penghasilannya. Sabar menghadapi suami itu, lihat kepada kelebihan suaminya. Abdullah bin Mas'ud itu punya istri yang punya penghasilan, namanya Zainab. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud penghasilannya nggak jelas, sehingga dia lebih sering makan dari hasil kerjanya istrinya. Akhirnya sang istri ingin sedekah. Ketika mendengar ceramah Rasulullah SAW tentang sedekah, akhirnya dia mengatakan kepada suaminya, aku kepingin sedekah, mungkin aku nggak bisa ngasih kamu lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak apa-apa, Allah tidak menelantarkan kita gitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengarahkan perempuan ini untuk bertanya, coba engkau tanya kepada Nabi SAW tentang hukum hal itu. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan yang engkau berikan kepada suamimu itu sedekah. Jadi yang istri masak di rumah dari uang hasil dia, yang suami juga makan di sana, yang anak juga makan di sana, jangan takut, anti akan dapat pahala sedekah. Artinya sabar. Mungkin Ustaz anak ini kepingin dibelikan sesuatu sama suami Ustaz ya, tapi suami nggak pernah belikan. Terus sabar. Intinya hidup ini jamaah, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat petaka bersabar, kalau berbuat dosa beristighfar. Ini kuncinya. Karena Allah menciptakan kehidupan ini dari awal sampai akhir sebagai bala. Semuanya bala. Yang kaya bala, yang miskin bala. Jangan dipikir orang kaya itu nggak dikasih bala, kasih bala sama Allah. Yang akhirnya orang kaya itu melampaui batasnya, berbuat zalim kemudian jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini anak? Anak kok sudah ngantuk jemaah. Pertanyaan terakhir sudah jemaah. Nah, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, pernah dengar sebuah hadis seperti ini Ustaz? Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Bisa jadi orang yang kamu cintai suatu saat nanti membencimu. Bila orang yang kamu benci sewajarnya saja. Bisa jadi orang yang kau benci suatu saat pasti akan kau cintai. Bagaimana penjelasan Ustaz? Dan apakah sebelum menikah harus ada rasa cinta Ustaz? nah, barakallahu fikum jemaah. Jemaah, kita harus tahu bahwasanya cinta yang sebenarnya itu cinta karena Allah. Jadi kalau kita mencintai orang itu jangan berlebih-lebihan memang. Kalau berlebih-lebihan, takutnya nanti dia itu jadi musuh tapi engkau tetap mencintai dia. Berapa banyak seorang suami yang karena cinta mati sama istrinya, akhirnya istrinya nggak sholat, istrinya melakukan kemaksiatan, dia nggak bisa menegur istrinya. Karena cinta dia, disuruh pisah, enggak, aku nggak akan pisah sama istriku. Padahal udah jadi musuh buat dia tuh istrinya sebenarnya. Biasa aja. Artinya sekedarnya. Sehingga tidak membuat orang itu lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Benci pun seperti itu. Ketika kita membenci seseorang, memang kita bicara saudara kita sama muslim, dia melakukan kemaksiatan, kita harus benci sama dia. Bisa jadi dia berbalik jadi temanmu nantinya, karena dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga ini? Ya kita praktekkan dalam rumah tangga ini. Ketika engkau benci sama suamimu, maka kita tahu
Rasulullah SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh seorang lelaki beriman itu membenci istri yang beriman, enggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada akhlak yang buruk yang tidak dia sukai di istrinya, bukankah ada yang lainnya? Jadi sekedarnya tapi tetap dengan aturan yang telah diberikan oleh agama kita. Itu cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di surat Al-Mumtahanah, asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Bisa jadi itu Allah menjadikan antara kalian dengan orang-orang yang kalian benci mawaddah, cinta. Kita ini benci sama orang-orang kafir. Bisa jadi nanti dia itu masuk Islam, kemudian jadi saudara kita. Kalau antum sudah benci sama dia, benci yang habis ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam pun antum tetap akan benci sama dia. Padahal seharusnya antum sudah mencintai dia. Adapun apakah ketika menikah itu harus ada cinta? Enggak harus. Karena sejatinya lelaki itu sudah punya cinta kepada wanita. Allah mengatakan zuyyinil nas hubbus syahwat. Hub itu cinta. Telah ditanamkan, diindahkan di diri manusia ini cinta syahwat kepada wanita. Itu sudah ada antum. Nggak mungkin itu nggak suka sama wanita. Ana cinta, ana menikah tapi sama wanita ini belum cinta. Benar. Kayaknya kalau antum nggak ada cinta, antum tidak akan menikahin dia. Ada cinta syahwat itu sudah ada kepada wanita ini. Hanya saja belum cinta yang bersemi, yang sudah bisa buat menghayal, belum. Jadi tetap menikah itu cocok. Nggak harus cinta yang sudah terjalin, jangan. Karena kala ketika cinta terjalin sebelum pernikahan, itu malah berbahaya. Kalau ternyata dia bukan jodohnya. Akhirnya sampai ada orang yang mengatakan, aku tunggu jandamu. Ya nikah dengan orang lain, bismillah lah. Anak kadang-kadang ngelihat tulisan di truk gitu ya mah, ku tunggu jandamu. Masya Allah. Na'udzubillah minna. Kenapa? Karena dia sudah cinta dulu gitu loh. Dia cinta dulu, berharap ternyata perempuan itu nikah sama orang lain. Maka yang penting ketika mau menikah sudah cocok dari sisi yang sudah dipelajarin selama ini, kriterianya sudah tepat, ini itu. Tinggal sekarang Ustadz, ya bismillah lah, ana setelah membaca CV dia, meneliti tentang dia, ana sudah cocok. Terus bismillah nikah. Tapi belum ada cinta. Antum sama perempuan sudah ada cinta insya Allah. Hanya saja cinta itu belum bersemi. Nanti dengan antum menikah, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmat, cinta dan kasih sayang. Namun harus ada usaha menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi bukan berarti antum menikah langsung tumbuh, enggak, ada usaha. Usaha apa yang diceritakan sama Nabi SAW? Memuji istrinya, berbagi sama istrinya, makan bersama istrinya, hal-hal yang indah dilakukan di dalam rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, mungkin masih banyak pertanyaan lainnya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang bakal mengisi di kuliah ini. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.